kagum, hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum, kami kagum akan Engkau. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ayat yang kedua. Sediakan baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dosa. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Jemaat Tuhan, kita masing-masing ada diberikan karunia dari Tuhan. Sudah pasti kita punya talenta, kita punya sesuatu yang luar biasa dalam diri kita, itu pasti ada. Tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia tanpa maksud, tanpa tujuan. Kita ada di dunia, Tuhan sudah tahu. Seperti dalam firman yang bilang, sejak engkau masih dalam kandungan ibu, aku sudah membentuk engkau. Jadi kita waktu ada di dunia ini, sampai hari ini kita ada, kita tahu bahwa ada maksud dan rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita, yaitu bagaimana kita bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi karena kita masih hidup di dunia, kita hidup bukan kita saja, tetapi ada juga orang-orang dunia yang hidup bersama-sama dengan kita, yang harus kita sampaikan kabar baik. Kita harus sampaikan Injil kebenaran bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, yang harus dipercaya semua orang, Tuhan yang benar. Maka dari itu di Timotius ini dia sampaikan bahwa penuhilah panggilan pelayananmu. Kata bahwa beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus beritakan firman, beritakan kabar baik, beritakan keselamatan, beritakan bahwa kita punya Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengasihi setiap orang, yang tidak akan meninggalkan orang yang bersalah, yang mau datang bertobat kepadanya. Kita harus beritakan baik itu waktunya maupun tidak baik waktunya. Apapun yang ketika Roh Kudus dalam diri kita menginginkan bahwa kita ingin menyampaikan kebenaran kepada orang, sampaikanlah itu. Jangan ragu, jangan takut. Nyatakanlah kebenaran bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Dan bukan hanya Tuhan yang biasa-biasa. Dia Tuhan yang sanggup.
dalam segala hal, dalam segala perkara dia sanggup. Jadi kita tidak perlu takut memberitakan firman Tuhan, karena kita Tuhan yang luar biasa. Nyatakanlah apa yang salah. Ingat, Tuhan kita itu Tuhan yang penuh kasih. Dia mengasihi orang yang bersalah. Tetapi dia adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang adil, dia tidak suka akan dosa. Dia mengasihi kita, tetapi dia tidak suka akan dosa yang berulang-ulang diperbuat oleh kita. Jadi kita harus nyatakan apa yang salah. Jika sesuatu itu salah dan berdosa di hadapan Tuhan, nyatakanlah bahwa itu benar-benar berdosa. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Ada orang yang menegur dengan kekerasan. Bahkan mungkin satu kadang-kadang ada sedikit marah-marah, tegur tapi penuh marah. Kemarahan yang menimbulkan kekerasan itu tidak baik. Kita disuruh untuk menegur dan menasihati dengan penuh kesabaran dan pengajaran. Kita nyatakan bahwa segala sesuatu yang diperbuat orang itu salah, dan kita harus kasih tahu, kita ajari bahwa itu salah karena tidak baik di hadapan Tuhan. Bukan untuk dilihat kita, bukan tidak baik karena untuk ego kita, karena untuk supaya kita yang dilihat. Tidak. Kita disuruh untuk menegur bahwa itu salah karena itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah kita menaati perintah-perintah Tuhan. Perintah itu nyata banyak dalam firman-Nya, yang terutama adalah mengasihi, mengampuni. Perintah-perintah Tuhan yang baik yang harus kita lakukan. Di ayat yang ketiga, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Akan tiba waktunya, dan bahkan mungkin sudah tiba waktunya, orang akan ingin mendengarkan ajaran yang menyenangkan telinga mereka, yang menyenangkan di kuping mereka. Mereka akan pergi mendengarkan ajaran-ajaran yang menurut mereka itu baik bagi mereka, yang menyenangkan hati. Mereka tidak mau dengan teguran yang keras, tidak mau dengan makanan yang keras, tidak mau dengan teguran yang dari Tuhan bahwa itu tidak baik. Jangan lakukan, itu adalah hal yang berdosa, engkau jangan lakukan. Mereka tidak mau mendengarkan itu. Akan tiba saatnya, bahkan sudah tiba saatnya, orang-orang akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak mereka. Ada banyak orang mungkin ke gereja, mereka lihat siapa yang WL ya. Kalau yang WL ini saya mau pergi, dia menyanyi bagus. Ada yang pergi mau beribadah, siapa yang pimpin firman ya. Kalau yang pimpin firman ini dia keras sekali ya, saya suka, saya tunggu yang lembut-lembut boleh. Ada seperti itu. Jadi ada orang akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka tidak tahan dengan teguran, tidak tahan dengan nasihat,
Mereka ingin teguran yang baik-baik, yang tidak menyinggung perasaan, yang tidak membuat mereka sakit hati. Padahal teguran yang dari Tuhan adalah teguran dengan penuh pengajaran. Apabila kita jatuh dalam pencobaan, ya, seperti Yakobus itu dia bilang, berbahagialah kamu apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, karena di situ kau akan lebih kuat, lebih bertekun. Ada teguran-teguran dari Tuhan yang mungkin kita pikir, Tuhan, kenapa sapu hidup begini? Ada teguran dari Tuhan mungkin, ya Tuhan, sakit sekali sapu hati. Tetapi teguran dari Tuhan itu adalah untuk menguatkan iman kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita suatu kemampuan yang luar biasa dalam Roh Kudus untuk kita bertumbuh. Teguran dari Tuhan untuk mengingatkan kita untuk melupakan dosa-dosa yang kita telah lakukan, yang telah kita perbuat, yang telah kita lakukan. Kita ditegur untuk bertobat dan tidak melakukannya lagi. Orang yang ingin mendengarkan nasihat yang memuaskan telinga mereka, itu mereka ingin supaya nasihat-nasihat itu yang happy-happy, yang senang-senang saja. Firman Tuhan itu baik, dia lemah lembut, tetapi firman Tuhan itu juga tegas. Apa yang salah pasti di firman itu akan ditegur. Apa yang baik pasti akan dikasihi. Kan Tuhan menegur orang, kita mendapat teguran yang sesuai dengan pengajaran firman, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Karena kita ditegur supaya kita kembali kepada jalurnya Tuhan. Kita lanjut di ayatnya yang keempat. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya, seperti tadi. Mereka mau orang-orang yang menceritakan sesuatu yang luar biasa, yang bisa membuat mereka bahagia, tetapi di luar Tuhan. Dongeng-dongeng, kisah-kisah nenek moyang yang membuat mereka tidak bisa melupakan bahwa sebenarnya Tuhanlah yang lebih berkuasa. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Saya kalau pagi-pagi tuh biasa berdiri di belakang itu di atas, saya suka menghadap ke laut. Sini tuh indah sekali Bapak Ibu. Orang biasa lihat sunset, kalau sore itu sunset ya, sunset di Amban. Tapi saya tuh dapat sunrise kan ya kalau pagi. Itu senja di pagi hari tuh indah luar biasa. Jadi saya kalau dari atas tuh saya lihat ke arah laut sini, itu merah sampai orange sampai keren sekali. Dalam sekejap mata, itu kalau itu mungkin setengah detik, saya buang mata ke kiri, saya lihat warna merah, tapi saya buang ke kanan, saya balik lagi, merah itu udah berubah jadi biru. Itu saya kagum. Saya lihat ini Tuhan dia bisa bikin alam semesta ini, cuma langit saja saya lihat. Dia bisa berubah tuh macam, indah sampai. Tidak perlu kita melihat lama, kapan dia berubah, tidak. Cepat sekali. Saya bilang Tuhan ini dia maha kuasa. Awan, langit-langit itu saya lihat
berubahnya begitu cepat. Hitungan detik itu tidak sampai kayak sekejap mata berubah. Itu menandakan bahwa kurang apa lagi nih Tuhan kita. Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini kurang apa lagi. Dia yang maha kuasa, Dia yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya, Dia yang menjadikan kita. Kenapa kita mesti lari kepada cerita-cerita dongeng nenek moyang? Kenapa kita mesti cari orang-orang pintar? Kenapa kita mesti mencari dukun-dukun? Kurang percaya apa kita dengan Tuhan kita? Sekali-sekali coba berdiri melihat alam semesta, melihat ciptaan Tuhan, dan lihat bahwa oh sungguh megah, sungguh indah. Lihatlah lagi ke dalam diri kita. Mengapa kita masih hidup? Mengapa kita masih bernapas? Walaupun susah-susah hidup ini, tapi kita masih hidup. Walaupun berat kita jalani, tapi kita masih ada di dunia. Walaupun sakit sampai mungkin tidak bisa bangun, kita masih hidup. Kurang baik apa Tuhan? Kurang dahsyat apa Dia? Kalau Tuhan tidak sayang kita, kita sudah lewat, sudah mati. Daud dia bilang, siapa yang mau memuji, mengucap syukur untuk Engkau Tuhan di dunia orang mati? Tidak ada orang yang memuji Tuhan di dunia orang mati. Yang ada itu orang hidup yang memuji Tuhan. Artinya selagi kita masih hidup, kita andalkan Tuhan kita dan benar-benar kita tetap percaya hanya kepada Dia. Jangan kepada cerita nenek moyang, jangan kepada orang pintar, jangan kepada dongeng-dongeng. Jangan menduakan Tuhan. Memang kalau kita kagum betul. Memang berat hidup. Tapi ketika kita diam sejenak, kita tenang, dan kita lihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah terjadi di hidup kita. Kita renungkan apa saja yang telah diperbuatnya. Saya biasa berdoa itu, Tuhan Allah Israel yang telah membawa keluar bangsa Israel. Tuhan Allah Abraham, Ishak, Yakub. Tuhan yang telah membawa saya dari kota Sorong, kota Jayapura, dan bawa saya ke Manokwari. Tuhan yang membawa bangsa Israel, itu bangsa Israel. Tetapi Tuhan dengan saya apa? Tuhan yang membawa saya dari kota lain ke kota ini. Tuhan yang bawa saya mungkin dari Jalan Baru sana datang ke sini. Saya anggap itu sesuatu yang luar biasa. Kita tidak perlu mencari hal-hal yang besar. Tunggu mujizat yang luar biasa. Tunggu sesuatu yang istimewa. Berpikirlah sesuatu yang luar biasa itu dalam hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang telah membelah laut, mereka menyeberang dari tanah Mesir, keluar dari tanah Mesir. Kenapa? Cerita apa yang Tuhan buat dengan hidup kita? Tuhan memberikan contoh bangsa Israel, tetapi Tuhan mau kita mengucap syukur tentang cerita kehidupan kita. Oh Tuhan, terima kasih. Tadi malam Engkau sudah kasih saya tidur dan saya bangun pagi dengan sukacita. Itu cerita kita dengan Tuhan. Bersyukur akan hal-hal itu.
Ketika kita jalan, kita disenggol mungkin motor, atau kita jalan tidak ada sesuatu yang terjadi, kita jalan happy-happy, tenang-tenang, kita kerja, kita sekolah, kita pulang, kita makan, tidur, mengucap syukur akan hal-hal itu sudah luar biasa, Bapak Ibu, anak-anak semuanya. Hal-hal kecil kita mengucap syukur agar kita tahu bahwa Tuhan kita selalu menyertai kita, agar kita tidak akan pergi kepada perkumpulan-perkumpulan pencemooh. Kita tidak pergi kepada orang-orang yang mengumpulkan guru-guru untuk menyenangkan keinginan telinga mereka. Kita hanya pergi untuk mendengarkan firman Tuhan Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus, yang selalu menyertai kita dalam hari-hari hidup kita, dalam setiap kelakuan kita, dalam setiap perbuatan kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, bertobatlah. Tuhan datang untuk orang berdosa. Jadi jangan takut untuk bertobat. Bertobatlah akan segala perbuatan kita setiap hari. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kelakuan kita, apa yang ada dalam pikiran kita, tetapi setiap hari kita berusaha untuk bertobat. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang mengasihi, Dia Allah yang memelihara kita. Ayatnya yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini adalah sesuatu yang harus kita pertahankan. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Mintalah tuntunan Roh Kudus dalam segala kelakuan kita hari lepas hari. Kita ada di dunia, kita bukan hidup untuk senang-senang, kita bukan hidup akan mulus-mulus, kita bukan hidup tanpa ada cobaan, tanpa ada godaan. Ingat, kambing ada, domba juga ada, gandum ada, ilalang pun ada. Mereka sama-sama bertumbuh, tetapi yang mana yang berbuah yang baik. Maka dari itu kuasailah diri kita dalam kehidupan hari lepas hari kita. Penuhilah kita, minta tuntunan dengan kuasa Roh Kudus agar kita tetap jalan menurut kehendak Tuhan. Kita diberikan kekuatan supaya kita jangan menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Kita minta tuntunan Roh Kudus untuk menguasai kita. Saya selalu berdoa, saya minta Tuhan tutup bungkus saya dengan kuasa darah-Mu. Anak-anak saya jalan pun kadang Brian kalau pergi, kita masih berdoa di rumah dia tidak ada. Kami selalu berdoa, Tuhan tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu. Doa itu punya kuasa, dan doa kita adalah kepada Tuhan yang berkuasa. Maka dari itu kuasailah diri kita, jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Jangan kita menjadi orang yang tidak tenang, gelisah. Orang yang tenang dia dapat berdoa. Kita berdoa dengan tidak tenang itu atau tidak fokus, itu tidak baik. Jadi Tuhan minta kuasailah diri kita dalam segala hal, sabarlah menderita dalam menyampaikan kabar baik firman Tuhan,
Kita belajar dari Bapak Gembala, Mama Gembala yang sudah melakukan pemberitaan Injil sampai di pedalaman. Kita belajar dari orang-orang yang telah memberitakan Injil yang sabar dalam segala hal. Kadang tidak makan, kadang jalan kaki berkilo-kilo. Saya tidak pernah merasakan itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita mendengarkan cerita-cerita dari Bapak rohani kita, dari orang-orang yang memberitakan yang sabar dalam segala hal melakukan pemberitaan Injil, kita mendapatkan kekuatan. Artinya ketika kita mendapatkan bagian untuk melakukan itu dan di saat itu kita harus menderita, maka kita harus kuat, kita harus bertahan dan bersabar dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, ya. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu penuh damai sejahtera dan waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Ketika kita lakukan pekerjaan pemberitaan firman Tuhan dan kita tidak melihat suatu keajaiban terjadi, jangan bersungut. Dan ketika kita lakukan pekabaran firman Tuhan, kita menderita, kita harus bersabar. Karena waktu Tuhan yang terbaik untuk memulihkan keadaan. Yang punya kuasa itu adalah Tuhan. Kita menyampaikan berita firman Tuhan, tetapi firman Tuhanlah yang berkuasa atas firman-Nya, atas orang-orang yang mendengarkan firman itu. Kuasa Tuhanlah yang bekerja. Dan kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bersyukurlah kita. Seperti tadi saya bilang, kita masing-masing diciptakan, kita punya talenta, kita diberikan sesuatu yang luar biasa. Mungkin kita belum melihat dalam diri kita, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan menciptakan kita untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kita diberikan talenta dalam pelayanan, dalam rumah, melayani keluarga, melayani suami, melayani istri, anak menghormati orang tua menghormati anak. Itu adalah pelayanan. Ketika kita lakukan semua hal menurut dengan apa yang Tuhan mau, kita lakukan segala yang difirmankan Tuhan dalam perilaku kehidupan kita, itulah pelayanan kita. Seperti Rasul Paulus bilang, kita adalah surat yang tertulis, ya, surat kiriman yang tertulis. Kita, kelakuan kita dilihat orang, itu adalah pelayanan kita. Jadi firman Tuhan yang saya sampaikan ini kiranya memberkati kita. Saya percaya kuasa Tuhan itu bertata atas firman-Nya. Ketika kita diberikan panggilan pelayanan, apapun keadaan, apapun kondisi kita, kita harus lakukan untuk Tuhan. Pelayanan bukan hanya harus menjadi pembawa firman, bukan harus menjadi pengkhotbah, bukan harus menjadi WL, singers, tetapi pelayanan yang baik adalah kita melakukan kehendak Tuhan supaya orang melihat perilaku kita yang baik, yang bisa menjadi teladan bagi orang lain. Itu sesuatu yang mungkin berat, kita mungkin gampang berkata-kata, tetapi kembali lagi, kita punya Tuhan yang berkuasa. Dia sanggup mengubah segala hal yang baik, yang tidak baik menjadi baik. Dia sanggup memberikan keajaiban. Dia sanggup merubah orang. Dia sanggup dalam segala hal. Jadi ketika kita merasa tidak mampu, ketika kita merasa berat, ketika kita merasa canggung, ketika kita merasa terintimidasi, berikanlah dirimu kepada Tuhan. Berdoalah, minta kekuatan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan berperkara.
Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus baik. Malam ini kita bisa mendengar kebenaran firman Tuhan di keluarga KYI. Ini mengingatkan kita di ayat 1 saja itu sudah menjadi dasar bagi kita semua bahwa Tuhan akan menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Nah, ini nasihat dari Paulus kepada Timotius untuk menasihatkan jemaat yang dipimpin supaya di mana mereka melakukan firman Tuhan dengan baik, menyampaikan kebenaran ini baik atau tidak baik, situasi apapun, tapi mereka sebagai orang percaya tetap melakukan firman dengan baik supaya mereka selalu menikmati kebaikan dan kasih Tuhan. Tadi apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan tadi itu menyatakan kehidupan kita bahwa kita melakukan firman ini dengan baik supaya kita jadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. 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 Kalau kita lakukan firman dengan baik, kita diberkati. Firman ini hari ini mengingatkan kita bahwa hari-hari ini banyak orang sudah tidak lagi percaya kepada Injil. Banyak orang sudah tidak lagi senang dengan Injil. Hanya hari ini, ya kita lihat sendiri hari ini situasi dan kondisi orang hanya pergi gereja dengan mungkin karena ya Kristen, mungkin karena anggota gereja, sehingga dia harus melakukan itu. Karena hari-hari terakhir ini banyak orang mulai percaya sana sini, mulai dengar sana sini, mulai punya kepercayaan, percaya kepada Yesus itu ya karena mungkin masih hidup, masih kuat, jadi ke gereja dan percaya saya percaya Yesus. Tapi dalam tindakan dan melakukan itu sering tidak seperti apa yang dilakukan oleh firman Tuhan. Saya ingatkan kita malam ini lewat firman ini bahwa lakukanlah firman Tuhan dengan baik. Hanya firman saja. Sudah tidak ada lain yang bisa dapat menolong saya dan saudara. Sudah tidak ada. Mau cari orang pintar, mau dukung, mau apapun, dokter pun sudah tidak lagi bisa sanggup menolong saudara. Hanya Injil yang dapat menolong saudara. Jadi firman Tuhan malam ini mengingatkan kita, mari melakukan firman dengan baik. Jadi bukan jadi pendeta, jadi majelis, tapi sejak mendengar Injil, lakukan firman dengan baik. Karena kita masing-masing diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Kita sehat karena Tuhan ada. Kita bisa makan karena Tuhan ada. Kita bisa bekerja karena Tuhan ada. Kita bisa melakukan aktivitas dengan baik karena Tuhan ada. Kalau tidak ada Tuhan, malam itu tidak ada ibadah. Tapi karena Dia ada, kita beribadah. Makanya jaga Injil ini dengan baik. Dengan Injil ini kekuatan Allah. Injil ini jangan diabaikan. Injil jangan dilupakan. Jangan biarkan. Tapi lakukan firman dengan baik. Tadi sudah katakan di ayat yang kedua itu, baca firman ini dengan baik. Lakukan firman dengan baik. Sebab ini kekuatan saya dan saudara. Situasi kondisi begitu terjadi genting, hanya Injil yang bisa menjawab. Pendeta siapapun tidak bisa menjawab, hanya Injil yang bisa menjawab saudara dan saya. Kondisi emergensi, hanya Injil, hanya Yesus. Jadi jangan abaikan. Jawaban hanya Yesus. Jadi jangan kita abaikan Yesus. Jangan lupakan Yesus. Jangan biarkan Yesus. Jangan lupa baca firman. Sebab hanya Injil yang bisa menjawab kita. Jadi malam ini firman Tuhan jadi kekuatan. Jadi Tuhan yang menghakimi orang yang hidup dan orang yang dia tidak ada jalur lain. Jadi kalau sudah tahu itu ya terima kasih buat jemaat yang hadir malam ini. Yang boleh ada itu karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hambanya bisa berpegang firman Tuhan malam ini mengingatkan kita semua. Saya secara pribadi, gembala, semua diingatkan oleh Injil untuk kita tetap ada di dalam Tuhan. Karena hari-hari ini banyak berita-berita yang tidak memberikan jawaban yang baik. Hanya Injil saja.
Amin. Jadi kalau sudah baca firman Tuhan, jaga diri dengan baik. Jangan lupa baca Injil. Bawa dia terus setiap hari supaya terus menolong. Ya. Puji Tuhan, kita berdoa buat firman Tuhan yang kita dengar.